wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C, Stambuk 2023. Video ini merupakan tugas proyek pada mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Santa Murni Asih Situmorang SEMPD. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, salah satu peran penting PAUD adalah mengembangkan kemampuan anak agar siap melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu SD. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Nah, hal ini selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesiapan bersekolah merupakan tujuan PAUD yang sangat penting karena membawa dampak panjang bagi keberhasilan akademik anak di masa depan. Transisi PAUD ke SD merupakan hal yang belum sepenuhnya disadari oleh orang tua, satuan PAUD maupun sekolah dasar. Meskipun transisi PAUD ke SD bukanlah hal yang baru, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengalami transisi PAUD ke SD secara positif. Padahal transisi merupakan bagian yang sangat penting bagi anak usia dini. Proses transisi PAUD ke SD akan berpengaruh pada keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang telah dibangun sejak PAUD. Pada proses ini, stimulasi sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan kognitif bagi anak dilakukan secara berkesinambungan mulai dari PAUD hingga SD kelas rendah. Kesiapan bersekolah dimaknai sebagai proses yang berlangsung terus-menerus sejak anak masuk PAUD sampai memasuki jenjang selanjutnya. PAUD adalah sebagai pijakan awal anak mengenal lingkungan di luar rumahnya. Ia mulai bertemu dengan teman sebaya, bermain bersama, menyelesaikan masalah, dan mengikuti kegiatan yang terstruktur. Lingkungan belajar yang mendukung kesiapan bersekolah sangat berperan dalam menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD. Nah, kesiapan bersekolah ini dimaknai sebagai hasil interaksi dari 3 dimensi, yang antara lain yang pertama, dimensi anak yang siap, sekolah yang siap, dan keluarga yang siap. Dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini, ada 3 target perubahan yang kita harapkan dapat kita capai mulai tahun ajaran baru ini. Yang pertama adalah menghilangkan tes calistung sebagai syarat masuk SD atau MI, teman-teman. Nah, mengapa kita hilangkan? Nah, jadi tes calistung ini seperti yang kita ketahui sangat berpotensi untuk menimbulkan stres yang berlebihan bagi anak. Dan di samping itu, tes calistung ini sebenarnya telah dilarang untuk diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang kita miliki atau di PP nomor 17 dan Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021. Nah, untuk yang kedua, target perubahannya adalah dengan menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau bisa kita kenal dengan MPLS bagi ekosistem sekolah. Nah, apa tujuannya? Ini ada 2 teman-teman tujuannya yang ingin kita capai. Yang pertama adalah kita mendorong agar satuan pendidikan baik di PAUD maupun di SD dapat memperkenalkan lingkungan sekolahnya dan memfasilitasi pengenalan ekosistem sekolah baik itu antar peserta didik, orang tua, dan lain-lain. Kemudian tujuan yang kedua dari pengenalan lingkungan sekolah adalah mendorong guru melakukan kegiatan belajar yang nantinya mendapatkan informasi untuk pembelajaran yang akan datang. Dan target yang terakhir dari gerakan transisi PAUD ini adalah
dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman, dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini dan mendorong agar pembelajaran itu menumbuhkan kemampuan fondasi anak. Nah, ini bagaimana nih caranya? Caranya antara lain, yang pertama, guru harus melakukan strategi pembelajaran yang aktif, eksploratif, yang syarat dengan interaksi positif, sehingga anak akan tumbuh rasa ingin tahunya dan rasa percaya dirinya. Kemudian yang kedua, guru tidak menerapkan asesmen, baik itu lisan maupun tertulis, untuk menghindari stres yang berlebihan pada anak. Jadi guru itu tidak menerapkan asesmen, itu artinya tidak menjudge anak dilihat dari covernya gitu. Padahal setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir caranya, guru melaporkan perkembangan anak pada orang tua dengan harapan tercipta komunikasi antara sekolah dan keluarga. Nah teman-teman, itulah ketiga gerakan perubahan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.